ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan para asatiz, para imam, para khatib, para bilal yang ada di Masjid At-Taqwa, serta hadirin para jamaah kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu pada kesempatan yang mulia ini tidak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya begitu banyak karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Yang kita sadari saja sudah banyak, apalagi yang tidak kita sadari dan bahkan yang sering kali kita kufuri. Begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya nikmat itu, Allah ingatkan kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung, kata Allah, nikmat-nikmatku, niscaya la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat itu. Sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita teliti satu nikmat kita teliti, maka kita akan menemukan nikmat yang lain. Kita teliti lagi, kita akan menemukan nikmat yang lain lagi. Sehingga nggak habis-habis. Ya, sehingga tidak habis-habis. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita ini, apa kata Allah? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dari sekian banyak hamba Allah ini, ya, sangat sedikit sekali kata Allah daripada hamba-hambaku itu asyakur. Apa asyakur? Ya, yang banyak bersyukur. Ya, sedikit sekali yang banyak bersyukur. Artinya apa? Ya, di antara para hamba-hamba Allah yang banyak, lebih banyak ingkar kepada Allah ketimbang yang syukur sama Allah. Hanya lagi tinggal nanti syukur itu ada kalanya bil lisan. Ya, kita bersyukur kepada Allah, kita ucapkan
alhamdulillah. Dapat apa saja alhamdulillah, syukur bilisan. Udah itu aja dulu dah. Ya. Baru naik lagi yang kedua, syukur dengan apa? Bil jinan, dengan hati. Mulut ngucapin tuh alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hati lega. Ya, hatinya lega, hatinya tenang, hatinya nerima. Disyukur bil jinan nih. Ya. Hatinya merasa senang, merasa gembira dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia. Alhamdulillah. Bisa bangun pagi, bisa berangkat ke masjid. Alhamdulillah, masuk waktu duha, dia bisa menyempatkan diri sejenak untuk sholat duha. Masuk nanti waktu zuhur, dia berhenti sholat zuhur. Alhamdulillah. Tuh, jadi dirasakan di dalam hati itu, dirasakan tuh. Ya, apa yang kita ucapkan tadi kita rasakan dalam hati kita. Syukur bil jinan, hatinya itu nerima terus. Ini yang disebut dengan sifat qanaah nanti muncul dalam hatinya. Udah alhamdulillah aja. Ya, makan sehari nggak banyak, cuma 5 kali. Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Ya kan begitu. Duit juga nggak banyak. Ya di kantong berapa? Cuma 1 juta. Di ATM 100 juta. Alhamdulillah nggak? Alhamdulillah. Ya intinya apa? Berapapun yang kita dapat, berapapun yang kita punya, alhamdulillah. Memang wataknya manusia, kepengennya mah lebih melulu. Ya, kepengennya banyak. Bahkan Nabi katakan itu manusia kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepadanya 1 lembah atau 1 gunung bisa dari emas, Allah kasih tuh segunung emas. Kalau ditanya mau lagi nggak? Mau lagi. Mau lagi. Padahal udah punya. Dikasih 2 gunung. Ditanya mau lagi nggak? Mau lagi. Itulah manusia. Itu manusia. Jama'a malau wa addadah, kata Allah. Hobinya manusia itu jama'a malau wa addadah. Ngumpul harta wa addadah, hitung dah tuh. Kontrakan udah sekian dihitungin, tiap bulan sekian dihitungin. Jama'a malau wa addadah. Ya, jama'a malau wa addadah. Itulah kegemaran manusia. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini ya tentu kita tidak boleh lupa bahwa insya Allah sebentar lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 bulan yang istimewa, 1 bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Hanya tinggal menghitung hari lagi. Ya, kurang lebih 3 minggu lagi dah. Ya, sekarang udah hari ke-7 ya. Ya, tinggal 3 minggu lagi insya Allah kita pada puasa. Insya Allah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kepada kami ya Allah. Ya, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Senang gak? Senang. Jangan sampai gak senang kita. Jangan kayak orang sono noh. Ya, orang mana? Orang sono, gak tahu sono mana. Ya, dibilang bentar lagi puasa. Hah? Ya, cepet amat. Cepet amat. Udah mau puasa baik. Ya kan begitu? Na'udzubillah min zalik. Seakan-akan Ramadan itu datang hanya untuk menyusahkan dirinya. Seakan-akan Ramadan itu datang hanya untuk menyakiti dirinya. Padahal sesungguhnya tidak. Ramadan itu datang untuk memuliakan manusia, memuliakan hamba Allah. Ramadan itu datang untuk mengangkat derajat umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kenapa keistimewaan Ramadan ini hanya Allah beri? Ya, kepada siapa? Kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung kita jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan adanya Ramadan. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, khairun min al-fisal. Satu malam yang nilainya lebih bagus, lebih mulia, lebih istimewa daripada 1000 bulan. Ada yang ngitung katanya 81 tahun. Ada yang ngitung. Ini ada 83 tahun coba. Untung kita umur kita aja wallahu a'lam sampai 80 apa kagak. Mang Udin nih coba. Ya. Sampai 80 wallahu a'lam. 70 ya udah cakep. Orang sekarang mau umurnya kagak panjang-panjang. Pendek-pendek umurnya. Ya, umurnya pendek-pendek. Nah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kata Nabi hanya baina sittin wa sab'in, di antara 60 dan 70 tahun saja. Ini kita dikasih kemuliaan oleh Allah dengan satu kali datangnya bulan Ramadan, kesempatan untuk apa? Mendapatkan pahala seperti ibadah 81 tahun. Bayangin. Untung enggak? Untung. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ya, makanya yang populer hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya kutip di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ya. Saya baca sedikit ya. Wa ruwiya an Sa'id bin Musayyib, boleh Musayyab boleh, an Salman marfu'an qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban fa qala ya ayyuhan nas qad azallakum syahrun azim syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alf syahr ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwu'an man taqarraba fihi bihaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwa. Dari sahabat Sa'ad ya bin Musayyab dari Salman, beliau mengatakan khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu jadi fa'il. Ya, jadi fa'il. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkhutbah kepada kami fi akhir yaumin min Sya'ban, pada hari yang terakhir di dalam bulan Sya'ban. Nih, jadi akhir Sya'ban Nabi ngomong tuh dengan sahabat. Ya, ini belum akhir Sya'ban nih, masih awal Sya'ban kita nih. Enggak apa-apa saya sampaikan di awal Sya'ban. Ya. Rasulullah SAW tuh pernah berkhutbah kepada para sahabat di akhir bulan Sya'ban. Apa Nabi kami sampaikan? Ya ayyuhan nas, kata Nabi. Hei manusia, hai seluruh sahabat-sahabatku, qad azallakum syahrun azim. Sungguh ya akan menaungi kepada kalian syahrun azimun, satu bulan yang agung. Artinya apa? Nabi memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa nanti akan datang kepada kalian satu bulan yang agung, satu bulan yang mulia. Coba luar biasa. Ya, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Ini menunjukkan apa? Supaya timbul ghirah, timbul semangat dalam hati para sahabat itu untuk apa? Untuk memuliakan yang namanya bulan suci Ramadan. Ya, padahal kita tahu sahabat itu ibadahnya kok dibandingin sama kita, maka gak ada apa-apanya. Tapi walaupun begitu Rasul SAW berikan kabar gembira kepada mereka. Nabi sampaikan, ya, syahrun mubarakun fihi lailatun khairun min alf syahr. Yaitu satu bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang diberkahi. Bagaimana enggak berkah tuh bulan Ramadan coba? Ya, makanan apa aja ada tuh dari segi makanan.
Ya kalau kita lihat dari segi makanan, mungkin kita makanan dulu. Ya, dari segi makanan aja Ramadan mah berkah banget. Ya, Ramadan mah berkah banget, luar biasa. Segala makanan ada di situ. Bahkan ada yang bilang katanya, biji apa? Biji salak aja dimakan. Saking berkahnya tuh Ramadan. Di luar Ramadan biji salak mau dibuang-buangin. Ya, di Ramadan biji salak masukin gelas. Ya, empuk lagi. Itu berkah tuh. Ya, makanan melimpah. Kue, ya, kolak, segala macam yang nggak ada di dalam Ramadan di Ramadan. Ini dari makanan zahir. Belum lagi makanan batin. Ya Allah, yang tadinya kita malas baca Quran, Ramadan tuh gampang baca. Ya, yang tadinya ke masjid paling ya sholat 5 waktu, ini enggak, dia tunggu tuh dari zuhur sampai asar. Nanti dari asar dia tunggu sampai maghrib. Maghrib dia tunggu sampai isya. Ya sampai sholat tarawih. Habis tarawih pulang, kakak dia tadarus dulu di rumah, di masjid. Habis tadarus dia pulang ke rumah istirahat, nanti jam 1 jam 2 dia bangun. Tahajud. Dia siap-siap sahur. Subuh, sebelum subuh udah berangkat lagi ke masjid. Itu kan barokah namanya. Ziyadatun fil khair. Bertambah kebaikan kita itu namanya berkah. Tambah manfaat umur kita itu namanya berkah. Ya, itu namanya berkah. Bulan yang berkah di mana bulan itu? Ya, kita banyak melakukan kebaikan. Maka Ramadan, ya, Ramadan bukan hanya agung, tapi juga berkah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh bayang, ya, udah, insya Allah mudah-mudahan kita berjumpa dengan bulan yang mulia ini. Ya, maka tanamkan dalam hati rasa rindu, ya, rasa rindu terhadap bulan yang mulia itu. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Sama-sama. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr al-qiyami. Ini bait syair ungkapan kerinduan para ulama, ya, akan datangnya bulan suci Ramadan. Mereka rindu betul. Kenapa? Besok mau puasa. Ya. Maka kita rasakan dari hari ke hari, hari ke hari. Alhamdulillah. Ya, jadi ngitung tanggal nanti, alhamdulillah tinggal sekian hari lagi. Alhamdulillah tinggal sekian hari lagi. Alhamdulillah. Ya, jadi jangan kayak si Anuk lagi, jangan. Ya, tinggal 3 hari lagi lu makan. Tinggal 2 hari lagi lu makan. Jangan. Alhamdulillah sebentar lagi Ramadan. Alhamdulillah. Ya. Bulan yang berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan itu ada satu malam yang Nabi SAW sampaikan, khairun min alfi syahr. Lebih bagus, lebih baik, lebih istimewa min alfi syahr, dari 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Allah jadikan puasanya itu fardu wajib, wa qiyama lailihi tatawuan, dan qiyamul lailnya sebagai tatawu, sebagai ibadah sunnah. Man taqarraba bihi bihasratin minal khairi kaman adda faridatan fi ma siwa. Siapa orang yang mendekatkan diri di dalam bulan Ramadan dengan amalan-amalan sunnah, maka Nabi SAW sampaikan
seakan-akan dia melaksanakan amalan-amalan wajib, ibadah wajib di luar bulan suci Ramadan. Ya, jadi ibadah sunnah yang kita kerjakan besok di Ramadan, Allah balas seperti pahala balasan ibadah wajib yang kita lakukan di luar Ramadan. Lalu bagaimana? Ya, dengan ibadah wajib ya yang kita lakukan, waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan sima siwah. Siapa yang melaksanakan ibadah wajib di Ramadan, kata Nabi, ya, yang melaksanakan ibadah wajib di Ramadan nih, ya, sholat zuhur, sholat asar kan biasa kita kerjakan, tapi begitu masuk Ramadan pahalanya beda. Sholat jamaah nih sekarang dengan besok di Ramadan pahalanya beda. Kalau sekarang pahala sholat jamaah dapat 27, besok di Ramadan Allah kasih pahalanya, Allah berikan pahalanya seperti sholat wajib. Sholat jamaah pahalanya seperti sholat wajib. Sedekah ya seperti pahala ibadah wajib. Nah ini sholat fardu di Ramadan, kata Nabi, waman ada faridatan, siapa yang melaksanakan ibadah fardu, kana kaman ada sab'ina faridatan bima jiwah, maka dia ada seperti orang yang melaksanakan 70 kali fardu di luar bulan suci Ramadan. Artinya apa? Pahalanya itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Kita salat zuhur, 1 kali salat zuhur, ya, Allah kasih pahalanya seperti 70 kali salat zuhur di luar Ramadan. Ya, untung enggak? Untung enggak? Untung kita. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita. Ya, makanya rugi. Ya, rugi orang yang Allah berikan umur panjang, bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak manfaatkan kemuliaan Ramadan. Nauzubillah min dzalik. Maka satu ketika pernah ya malaikat Jibril ya datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan dari ya sahabat Ibnu Huzaimah ya Wahibban annahu sallallahu alaihi wasallam sa'idal mimbar. Satu ketika Nabi naik ke atas mimbar. Faqala, kemudian Nabi mengatakan amin, amin, amin. Itu mimbar. Mimbarnya Rasulullah. Kalau ini podium namanya. Ya, ini namanya podium. Mimbar tuh yang ya kayak masjid-masjid kita di kampung-kampung sana tuh, yang naiknya dari depan. Satu, ini mimbar Nabi tuh tiga tingkatan. Satu, naik pertama Nabi mengucap amin. Naik yang kedua Nabi mengucap lagi amin. Naik tangga yang ketiga Nabi mengucapkan amin. 3 kali. Naik mimbar Rasulullah SAW. Ya, naik mimbar. Gila. Kemudian dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'ittal minbaro faqulta amin amin. Ada sahabat yang mendengar Nabi ngucapin amin tadi, sahabat ada yang dengar. Kemudian sahabat langsung nanya kepada Rasul, ya Rasul, engkau tadi naik mimbar, engkau mengucapkan kalimat amin 3 kali, kau ucapkan amin ya Rasulullah. Ya, faqala, maka kemudian Nabi mengatakan inna Jibril alaihi salam atani. Kenapa kau ucapkan amin ya Rasulullah? Nabi mengatakan tadi lagi saya naik mimbar, tadi ada malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang menjumpai saya. Faqala, kemudian Jibril mengatakan man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan nar fa'abhadahullah. Tadi malaikat Jibril datang, kata Nabi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepadaku, ya, apa kata malaikat Jibril? Man adraka Ramadan, siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan,
falam yughfar lahu, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya, dengan datangnya Ramadan itu, famata, maka kemudian orang tersebut wafat. Dia ketemu Ramadan, nggak lama habis Ramadan dia meninggal. Ya, sedangkan dia belum mendapatkan ampunan dengan datangnya Ramadan itu. Pada kholan nar, maka kata malaikat Jibril, itu orang bakal masuk neraka. Fa'abadahullah, maka kemudian Allah akan menjauh dari. Abadahu, ya, Allah akan menjauh dari orang tersebut. Qul, maka ucapkan ya Muhammad, amin. Ucapkan amin. Fakultu, maka kemudian aku mengatakan, kata Nabi, amin. Jadi malaikat Jibril memerintahkan kepada Rasulullah untuk Nabi mengucapin amin. Mengaminkan tuh. Jadi malaikat Jibril yang doa, yang aminin Rasulullah. Artinya apa? Ini nggak main-main. Ini nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Ancaman ini nggak sembarangan. Peringatan ini tidak sembarangan. Ya, yang mengucapkan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasulullah. Coba bayang. Kenapa sedemikian dahsyat? Coba. Kenapa sedemikian dahsyat peringatan, ancaman bagi orang yang ketemu Ramadan, kemudian dia sia-siakan Ramadan, yang pada akhirnya dia tidak mendapatkan ampunan Allah dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, jawabannya karena dia nggak bersyukur sama Allah. Begitu luar biasa tadi Allah sudah sampaikan. Ya, begitu luar biasa Nabi sampaikan kemuliaan, keistimewaan yang diperoleh, keuntungan yang akan didapat oleh mereka yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jadi umat Nabi ini, kita ini begitu dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dengan begitu kalau belum juga timbul dalam hati kita giroh, semangat, keinginan untuk mengambil anugerah Allah itu, maka jangan salahkan kalau kemudian orang tersebut diaminkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka saat ini paling tidak kita niat dulu minta sama Allah. Ya, kita minta kepada Allah agar apa? Agar kita diberikan taufik, diberikan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat nanti memuliakan bulan yang mulia itu, menghidupkan bulan yang mulia itu dengan berbagai macam amal. Maka para ulama-ulama dahulu sebelum datangnya bulan suci Ramadan jauh-jauh hari mereka udah siap-siap. Ya, mereka udah siap-siap. Persiapan zahir, persiapan batin. Persiapan zahir, kita tahu orang tua kita dulu, biar dia nggak repot nanti di dalam bulan Ramadan, ya sibuk nyari kayu bakar, maka dia siapin dulu tuh, ya nggak Kong ya? Ya kan, sebulan 2 bulan udah siap-siap kayu bakar. Kalau ditanya buat apaan Mbak? Nih, buat Ramadan besok. Ya, biar gua nggak capek, biar saya nggak lelah, nggak capek besok di Ramadan, biar bisa khusyuk ibadah, siapin kayu bakarnya. Orang tua kita dulu, ya, orang tua kita dulu. Lah kita tapaulan aja dengan mereka tuh. Rumah yang tadinya nggak bersih, ya kita bersihin. Ya, hordeng kotor, ya kita bersihin. Kalau ada rezeki ngecat, ya kita cat. Kalau ditanya mau hajatan, enggak, mau ada tamu datang. Nah, mau ada tamu datang, tamu agung datang. Tamu agung datang yang akan memuliakan setiap rumah yang didatangi. Maka pantut kiranya kita gembira. Kenapa? Ini tamu bawa oleh-olehnya banyak banget. Ya, ini tamu bawa oleh-olehnya banyak banget. Bukan cuma oleh-oleh dunia, tapi juga oleh-oleh akhirat. Itu yang jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai buat kita. Maka timbulkan kegembiraan itu. Secara zahir, ya kita rapi-rapi dah. Ya, punya baju, ada rezeki beli baju umpamanya, niatin baju itu buat apa? Buat Ramadan.
Ya, yang belum hafal doanya, doa kamilin, ya diapalin doanya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, lil faraidi muaddin, walis salati hafizin, waliz zakati fa'imin, walima indaka talibin. Siapin buat Ramadan. Ya, kemudian apalagi disiapkan ilmu, siapin ilmu Ramadan. Ya, ilmu Ramadan, jangan sampai kita masuk Ramadan tapi kita nggak ngerti Ramadan. Makanya sekarang kita belajar ilmu Ramadan, kita tahu tentang kemuliaan Ramadan. Supaya apa? Supaya nanti timbul tadi tuh semangat, giroh, rasa senang, rasa gembira bahwa besok mau puasa. Kemudian apalagi ilmu tentang Ramadan, hal-hal yang dapat membuat puasa kita, menjadikan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pelajari lagi ilmu tentang Ramadan. Ya, pelajarin hal-hal yang dapat menggugurkan amal-amal kita di dalam bulan suci Ramadan. Ngaji Ramadan. Persiapkan. Karena orang yang nggak punya ilmu, dia nggak apa-apa. Orang yang berjumpa dengan sesuatu tapi dia nggak ngerti ilmu tentang sesuatu itu, maka dia akan sia-siakan, dia akan buang begitu saja sesuatu itu. Contoh gampang. Ya, contohnya mau makanan, atau pakaian, atau segala macam nih. Ya, handphone deh. Yang kita pada punya handphone semuanya. Ya, kita pada punya handphone. Yang ngerti handphone, yang tahu ilmu tentang handphone, ketika dia punya handphone, ya, itu handphone bukan cuma buat telepon sama SMS doang. Ya, punya handphone canggih handphonenya, keluaran terbaru Samsung misal, atau Vivo, keluaran terbaru. Dia nggak ngerti tentang handphone, itu handphone cuma dipakai buat telepon doangan, sama SMS lah. Nambah ilmu dikit tentang handphone, itu handphone bisa buat WA, bisa buat Facebook, kan begitu? Bisa buat apa lagi? Instagram. Nambah lagi ilmunya tentang handphone. Tuh handphone bukan cuma buat yang tadi tuh, tapi buat nyari duit. Bukan cuma buat duit, tapi bisa buat nyari duit. Dia bikin video konten YouTube nih kayak begini nih, ya kan begitu? Kemudian lagi, ya, dia bisa ngedit segala macam di handphone. Ya, bisa menghasilkan segala macam dari handphone. Artinya apa? Semakin luas pengetahuan kita tentang sesuatu yang mulia, maka akan semakin besar kesempatan kita untuk dapat memanfaatkan kemuliaan itu. Ya, makanya kita cari ilmu. Ilmu apa? Ilmu Ramadan. Yuk kita pelajari ya kemuliaan-kemuliaan di dalam Ramadan. Kita pelajari kemuliaan, kesempurnaan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Maka sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan bahwa ya di dalam bulan Ramadan tadi nanti ada yang namanya muftirat, ada yang namanya muhbitat. Artinya ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah kita itu sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan jangan sampai nanti puasa kita tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Nah, ketika kita berpuasa setidaknya ada dua hal yang pasti kita lakukan. Pertama yang namanya muftirat, yang kedua yang namanya muhbitat. Ya, besok kita puasa nih. Dan puasa kita itu kan Nabi sampaikan Allah akan terima kalau seandainya puasa kita itu ya tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'mal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan fadilah, keutamaan dari puasa itu melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Maka agar puasa kita bernilai di hadapan Allah, dua hal yang mesti harus kita lakukan. Pertama, yang namanya muftirat. Apa itu muftirat? Muftirat adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Yang dapat membatalkan puasa, makan, minum, ya, kemudian melakukan hubungan suami istri,
di siang hari, ini batal puasanya. Bahkan nanti wajib bayar kafarat tuh. Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari di dalam bulan suci Ramadan. Jaga puasa kita jangan sampai batal. Yang kedua, hal-hal yang dapat menggugurkan puasa kita. Ini yang disebut dengan muhbitat. Ya, muhbitat, hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Artinya apa? Puasa kita sah secara syariat, tetapi tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu muhbitat? Ya, an-nazru bisyahwat, memandang dengan syahwat, ya, melihat yang haram. Ya, kemudian apa lagi? Al-ghibah, menggunjing orang lain. Gibah, ngomongin orang. Wan namimah, adu domba. Ya, al-kadzib, dusta, bohong. Nah, hati-hati nih, puasa jangan sampai bohong. Wal yaminul kadzibah, sumpah palsu demi Allah, segala macam. Ini hal-hal yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Maka jaga besok ketika puasa, jaga mata kita, jaga kuping kita, jaga mulut kita, semua kita jaga. Kenapa? Ramadan itu syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Harapannya keluar Ramadan derajat kita lebih tinggi sebelum kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Nah, hadirin jamaah salat subuh, jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiranya ya sekedar pembekalan barangkali, ya, bekal seadanya ya untuk kita dapat menyongsong datangnya bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Dan kita niatkan ngaji Ramadan kita pagi ini adalah salah satu wujud gembira, rasa senang kita akan datangnya bulan suci Ramadan. Dan kegembiraan ini, kesenangan ini hendaknya kita tularkan kepada istri dan anak-anak kita di rumah. Ceritakan kepada istri dan anak kita bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu mulia, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Tuh bini nanya, tuh anak nanya, emang apaan Pak? Emang tamunya siapa Pak? Katakan bahwa tamu yang akan datang tersebut adalah bulan suci Ramadan. Terus apa istimewanya tamu itu Pak? Ceritakan tuh. Ceritakan tentang kemuliaan Ramadan itu. Ceritakan tentang kemuliaan Ramadan. Supaya apa? Nanti yang semangat bukan cuma kita, yang gembira bukan cuma kita, tetapi istri dan anak, keluarga kita semua yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita baca suratul Fatihah. Sama-sama kita memohon, meminta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan zahir dan batin kita. Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, kepada keluarga kita, anak cucu keturunan kita, dan kepada tetangga-tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat, ya, seluruh kaum muslimin muslimat mudah-mudahan dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan gembira. Kita mendapatkan kemudahan untuk dapat melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan tidak keluar nanti kita dari Ramadan, melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi muttaqin bagaimana janji Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ketakwaan kita meningkat seiring nanti dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bihadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa nawa wa ala ma nawa bi as-salafun as-salih bihadhil munasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم كما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه وكما أنعمت علينا بالمعرفة فزدنا منها وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.